Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, hari ini RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Pengesahan undang-undang baru ini diwarnai instruksi oleh anggota Dewan. Dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR siang tadi. Paripurna ke-11 ini sempat diwarnai adu mulut antara fraksi PKS dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Perdebatan itu terjadi saat Sufmi Dasko menyatakan seluruh fraksi setuju kecuali fraksi PKS yang setuju dengan catatan. Sufmi Dasko pun kemudian meminta fraksi PKS menyampaikan catatan tersebut. Di PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator Bukan. di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah cukup minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi. Jangan Pak Supri jadi diktator di sini. Saya hanya minta 3 menit. Saya kasih waktu. Kalau hari ini saya tidak kasih waktu, saya keluar dari sini. Silakan. Saya wakil rakyat. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang kitab hukum Yang kedua, dengarin dulu. pidana dapat Pak Sobri, disetujui untuk kamu disahkan jangan jadi menjadi undang-undang. diktator ya. Ya. Iya, lihat itu. Wartawan, begitulah DPR sekarang. Ya, wartawan begitu. Menkumham Yasona Lawli juga menyatakan telah mensosialisasikan Undang-Undang KUHP sebelum disahkan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah pasal yang kontroversial di KUHP. Tetapi perlu saya catat bahwa pemerintah tidak berkeinginan untuk membungkam kritik. Penyerangan harkat martabat tidak berarti kritik. Harkat martabat sesuatu yang berbeda, mohon dibaca. Dan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi perhatian tentang lembaga negara sudah dibuat catatannya, dibuat penjelasannya. Kritik Dewan Pers sudah dibuat lagi penjelasannya untuk tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh penegak hukum. Setelah disahkan, KUHP terbaru itu diserahkan ke pemerintah untuk diteken Presiden Joko Widodo dan diberi nomor untuk masuk ke lembaran negara. Menkumham pun menegaskan jika masyarakat tidak setuju dengan pengesahan KUHP bisa mengajukan secara konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini menjalani sidang lanjutan. Sidang ini menghadirkan beberapa saksi, yaitu 6 terdakwa kasus perintangan penyidikan. Jaksa penuntut umum menghadirkan 11 orang saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dalam sidang lanjutan hari ini. 6 diantaranya adalah mantan anak buah Sambo sekaligus terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Mereka adalah mantan Karopaminal Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Dalam persidangan, majelis hakim mendengar keterangan mereka terkait perintah yang diberikan Ferdi Sambo saat pembunuhan Yosua Huta Barat terjadi. Dengan bergetar, mantan Kabak Gakum Provos Divisi Propam Polri Kombes Susanto Haris marah kepada mantan atasannya Ferdi Sambo. Susanto menyebut Ferdi Sambo sebagai jenderal pembohong dan tega menghancurkan karir bawahannya. Kesal, marah, jenderal pembohong, susah nyari jenderal. Keluarga kami malu, kami paranoid nonton TV, media sosial, jenderal kok tega menghancurkan karir. 30 tahun saya mengabdi, hancur di titik nadi terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain yang anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan kami. Bayangkan majelis hakim, kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi yang nakal, kami diperiksa. Bayangkan majelis hakim.
Sambil menangis, Putri Chandrawati bercerita soal pelecehan yang dialaminya kepada mantan Karoprovos Propam Polri Beni Ali. Putri menyebut Yosua memegang bagian sensitif Putri saat sedang bersantai di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Hal itu Putri ungkapkan kepada Beni Ali saat Beni Ali tiba di TKP penembakan Yosua. Saudara sempat melihat saudara Putri Chandrawati saat itu? Siap dan? Sempat bertemu dengan Putri Chandrawati? Ya, datang ke rumahnya sama Santo. Oh, datang dengan Pak Santo, karena di TKP saat itu sudah tidak ada Ibu Putri. Saya tanyakan, Ibu Putri ada di mana? Ada di rumah Saguling. Saya langsung sama Pak Santo naik mobil menemui Ibu Putri Saguling. Saudara sempat bertemu dengan saudara Putri? Bertemu. Ada siapa saja pada saat saudara bertemu? Saya, Pak Santo, Pak FS. Oke. Ya. Apa yang diceritakan oleh saudara Putri pada saat itu? Waktu itu Bu Putri turun dari atas, jadi ada ruangan, saya, Santo, sama Pak FS. Mohon maaf Ibu, ya kan? Kira-kira apa yang terjadi, yang Ibu alami terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3. Jadi Ibu Putri waktu itu nangis, saya tanya, maaf Bu, ya kan? Kira-kira apa yang terjadi? Jadi beliau menyampaikan bahwa saat itu beliau baru pulang dari Magelang, pakai celana pendek, istirahat di rumah Duren 3, sedang santai-santai, habis itu nangis lagi, habis itu Pak FS menambahkan lagi, bercerita lagi. Habis itu saya tanya lagi, gimana ceritanya? Selanjutnya si almarhum Joshua itu melaksanakan pelecehan, sehingga beliau berteriak, selanjutnya almarhum itu keluar. Apa yang diceritakan tentang pelecehan itu? Dipegang-pegang. Dipegang-pegang? Ya. Paha? Ya. Oke, terus selain itu? Ya, yang saya sampaikan itu, karena setiap kita nanya nangis, setiap kita nanya nangis. Oke, lanjut. Ya, selesai itu kayaknya infonya sudah dapat, sudah cukup. Selanjutnya saya kembali ke TKP. Jadi berdasarkan beberapa keterangan saksi, keterangan FS, termasuk juga beberapa keterangan anggota yang ada di sana, dapat disimpulkan, tapi sementara dikuatkan dengan keterangan Ibu PC. Jadi terjadi pelecehan di kediaman Kadif Propam Polri yang diawali adanya dugaan pelecehan, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Iki, Kuat. Sementara itu di sidang sebelumnya terdakwa Kuat Ma'ruf berulang kali disentil majelis hakim yang mengadili kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim menilai kesaksian Kuat Ma'ruf banyak mengandung kebohongan. Butuh pengakuan saudara, tetapi di sini ada kejanggalan. Siap. Paham? Paham. Ya kan? Saudara cerita kalau mau ngarang cerita yang tuntas. Tadi kan 2 mobil, saudara nggak menjelaskan kok bisa berangkat 2 mobil. Sekarang berangkat 1 mobil pun juga saudara nggak menjelaskan. Tahu-tahu saudara masuk duduk di belakang. Iya. Benar nggak? Betul. Ini kan keanehan. Kenapa nggak berangkat 2 mobil lagi ke Duren 3? Oh, saya tidak tahu yang mulia. Nah, karena ya saya benar. dipanggil, saya langsung Semua masuk mobil. juga Ricky, besok saya Ferdi Sambo pun juga akan mengatakan tidak tahu. Betul yang mulia. Oh iya kan? Artinya sudah direncanakan di atas memang, dan saudara mencoba untuk menutupinya, kan begitu? Saya disumpah apapun saya siap. Ya, saudara kan sudah disumpah tadi. Oh, siap yang mulia. Saya nggak akan meminta pengakuan saudara, cuman ada kejanggalan gitu loh. Siap yang mulia. Ini kan tadi saudara mengatakan, oh karena saya sudah dipanggil dan Patwal sudah siap-siap jalan, maka saya nggak nanya lagi. Tahu-tahu Richard ada di depan, saya nggak nanya lagi, kan seperti itu. Siap. Tadi saudara katakan toh. Ya, sekarang betul. saudara tiba-tiba disuruh masuk, saya nggak tahu pakai 2 mobil atau 1 mobil, dan dulu saudara langsung duduk di belakang. Iya. Nih kan, siapa yang suruh saudara duduk di belakang? Karena biasanya kan ada ibu udah di situ. Loh lah iya kan tadi siang sebelumnya kan saudara naik 2 mobil, saudara setir, apa pegang setir, saudara duduk depan, kok tiba-tiba saudara belakang?
Karena seingat saya, Om Riki udah munyiin mobil, Ibu udah mulai naik, Pak. Betul. Pada saat berangkat dari Magelang pun juga yang nyalakan mobil siapa? Saudara kan? Saya? Lah iya. Tapi apakah Riki duduk di belakang dan Joshua? Enggak kan? Enggak. Lah iya. Lucu kan? Lah iya lucu. Pada waktu saudara datang, pada saat saudara PC masuk ke rumah, dia pakai baju coklat. Sweater? Ya, coklat. Betul. Oke. Dia masuk. Ya, saya nganter ke kamar. Saudara yang nganter ke kamar. Ya, Oke. ke depan kamar maksudnya. Ke nggak depan masuk. kamar, oke. Betul, karena saya membawakan tasnya waktu itu. Membawakan tasnya. Ya. Kemana Richard? Waktu itu saya tidak merhatiin, seingat saya setelah aku nyalain lampu, nutup pintu, saya ke atas, saya sepintas ngeliat Om Richard ada di atas. Kenapa harus ditutup? Kan udah sore yang mulia. Loh iya, kan ada kodir. Waktu itu saya tidak melihat kodir, dan kebiasaan saya waktu kerja, itu saya nutup-nutup itu. Karena kebiasaan di rumah bos saya tuh nggak bisa ada nyamuk, kalau sore harus ditutupin semua. Saudara tuh lucu, kemarin CCTV kita lihat sama-sama. Siap? Kodir nampak. Iya. Saudara mengatakan di sini kodir, saya tidak lihat kodir. Waktu itu saya tidak memperhatikan, saya ngeliatnya waktu CCTV aja yang mulia. Hah? Waktu di CCTV saya baru ngeh ada kodir waktu itu. Baru ngehnya sekarang? Iya, waktu ada kodir, oh ada kodir saya gitu ini. Sementara dalam persidangan kemarin, posisi para terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat diperlihatkan. Majelis Hakim sempat menyindir Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf buta dan tuli karena mengaku tidak mendengar Ferdi Sambo menembak. Kuat Ma'ruf bergeser ke arah meja kompor dan hanya mendengar Ferdi Sambo menyuruh Richard Eliezer menembak Yosua. Sementara Riki Rizal juga mengaku tidak mendengar perintah Ferdi Sambo ke Richard Eliezer, padahal menurut Hakim posisi dan keterlibatan Riki Rizal terekam jelas dalam kamera CCTV.